Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Retno Handayani, Prodi PAUD Universitas Pancasakti akan mempersembahkan video presentasi dengan judul Evaluasi Pembelajaran Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Eti Idayanti MPD. Baiklah, mari kita bahas tentang materinya. Teknik observasi. Menurut Nawawi dan Martini, observasi adalah kegiatan mengamati sekaligus mencatat unsur-unsur yang muncul dalam objek penelitian. Menurut Sujana, observasi adalah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mengukur segala tindakan yang sedang diamati. Menurut Kariwak, observasi adalah serangkaian proses pengamatan yang dilakukan dengan cara mencatat, memilih, serta menyusun hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. 3 macam observasi: partisipasi, eksperimental, sistematis. Tujuannya untuk memperoleh gambaran mengenai kehidupan sosial yang memang susah diketahui menggunakan metode penelitian lainnya. Proses observasi terbagi 3 komponen. 1. Observasi, kegiatan yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi mengenai anak. 2. Pencatatan, proses perekaman dan pendokumentasian informasi yang diperoleh melalui observasi dan disusun sehingga menjadi data. 3. Interpretasi, proses merefleksikan apa yang menjadi arti dari hasil observasi yang telah dilakukan dan didokumentasikan. Manfaat observasi meningkatkan sensitivitas terhadap anak secara umum berupa kepekaan perkembangan dan keunikan anak-anak, memperdalam pemahaman terhadap anak secara individual, meliputi bagaimana cara berpikir, merasakan, minat, kemampuan, dan karakteristik. Portofolio dan produk. Portofolio produk merupakan sekumpulan hasil karya peserta didik atau dokumentasi terseleksi yang dipersiapkan untuk ditampilkan kepada umum. Tujuannya untuk merefleksikan kualitas prestasi yang telah dicapai. Contohnya, portofolio tampilan dan portofolio dokumentasi. Cara memasukkan data ke portofolio: semua data atau informasi tentang anak yang telah terkumpul dalam portofolio perlu dianalisis dengan melakukan pengolahan data secara berkala. Asesmen di kelas PAUD. Asesmen menurut McLaughlin dan Lewis, proses pengumpulan informasi yang relevan sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan untuk menerapkan keputusan. Menurut Jamaris, suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan dan hasil belajar anak usia dini. Menurut Grace dan Shore, suatu proses pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian kinerja dan karya siswa dan bagaimana dia melakukan sebagai pengambilan keputusan. Asesmen digunakan untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan hasil belajar siswa dan tumbuh kembang. Pengumpulan data asesmen, pengamatan narasi, interview, penugasan, pendokumentasian, anekdot record, running record. Komponen asesmen: aspek moral agama, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek disiplin keilmuan. Prinsip-prinsip penilaian: 1. Holistik, 2. Otentik, 3. Kontinu, 4. Individual, dan 5. Multisumber. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar asesmen dijelaskan bahwa prinsip penilaian hasil belajar: A. Sahih, B. Objektif, C. Adil, D. Terpadu, E. Terbuka, F. Menyeluruh dan berkesinambungan, G. Sistematis, H. Beracuan kriteria, dan I. Akuntabel. Menganalisis hasil pelaksanaan asesmen. Menurut Hughes tahun 2011,
menyatakan bahwa kegiatan pelaksanaan program pendidikan di PAUD pada dasarnya merupakan pembelajaran yang dimodifikasi dengan karakteristik anak usia dini. Guru harus benar-benar memahami konsep asesmen yang tepat dalam kegiatan pelaksanaan program. Pada dasarnya, pelaksanaan asesmen di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SMP. Evaluasi perkembangan anak. Evaluasi perkembangan anak merupakan proses pengumpulan data atau informasi tentang anak yang ditujukan untuk membuat keputusan. Tujuannya untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Kegunaan melalui penilaian, guru mendapatkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, serta kemajuan perkembangan anak. Tahapan penilaian: 1. Pengumpulan data, 2. Portofolio analisa, 3. Evaluasi fakta. Pengamatan kegiatan anak. Pengamatan ditulis narasi secara objektif dan faktual. Catatan pengamatan tidak boleh menggunakan interpretasi, asumsi, atau dugaan. Catatan objektif dan akurat memuat fakta tentang apa yang dilihat dan didengar, menerangkan kegiatan yang dilakukan anak, menuliskan penggunaan kata anak, menjelaskan ekspresi wajah anak, menjelaskan karya yang dibuat anak, yang termasuk interpretasi, asumsi, dugaan, memberi label, pemalu, periang, kreatif, maksud dengan maksud untuk evaluasi, kerjanya bagus, kurang rapi, pernyataan negatif, anak itu gagal, berhasil. Kesimpulan, evaluasi pembelajaran untuk anak meliputi teknik observasi, portofolio dan produk, asesmen di kelas PAUD, menganalisis hasil pelaksanaan asesmen dan evaluasi perkembangan anak. Satu tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, dibutuhkan strategi yang tepat. Salam sehat ceria untuk Bunda PAUD. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.